Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah mendapatkan solusi homogen, dan dari solusi homogen kita mendapatkan solusi basis, di mana solusi basis ini yang kemudian akan kita gunakan pada solusi non homogen. Ya, solusi basis kita punya Y1, Y2. Kemudian di tahap berikutnya, tahap 2, itu kita asumsikan C1-nya adalah V1 dan C2-nya adalah V2, di mana V1, V2 dalam bentuk fungsi X. Kemudian di tahap 2 ini juga kita kerjakan turunan dari solusi basis. Y1-nya kita turunkan menjadi Y1 aksen. Yang ini jadi min sin X, dan Y2-nya adalah sin X, kita turunkan menjadi Y2 aksen, yaitu cos X. Nah, itu yang nantinya kita pakai di tahap ketiga, yaitu solusi non homogen. Kita akan masukkan ke dalam rumus V1 dan V2 ya. Pertama kita coba selesaikan yang V1 dulu. Saya tidak akan menulis kembali rumusnya, langsung kita masukkan saja ke rumus yang ini ya, yaitu integral, min Y2 yang kita punya adalah sin X, berarti min sin X dikali Rx. Ya, Rx-nya itu dari soal ya, tadi belum kita tulis ya. Rx-nya dari sini itu yaitu adalah Rx adalah fungsi X yang berdiri sendiri tanpa Y. Kalau di sini berarti secant X, atau secant ini sama saja dengan 1 per cos X, gitu ya. Maka di sini integral dari min sin X dikali secant X, atau saya langsung tulisnya 1 per cos X, dibagi dengan Y1 kali Y2 aksen. Y1-nya adalah cos X, Y2 aksennya adalah cos X juga, dikurangi Y1 aksen yaitu min sin X dikali Y2 yaitu sin X. Nah, bagian penyebutnya ini sama nanti untuk yang V2. Berarti kita punya min sin per cos. Sin per cos itu sama saja dengan tangan ya, minus tan X per yang ini cos kali cos jadi cos kuadrat X, min sama min jadi plus, kemudian sin kuadrat X. Dan kita tahu dari identitas trigonometri bahwa, saya tuliskan di sini deh ya, bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Maka yang bawah penyebutnya ini adalah sama dengan 1. Atau boleh kita tulis di sini integral min tan X, ini minus ya, per 1 dx ya, alias kita tinggal mengintegralkan minus tan X dx, yaitu ln mutlak cos X plus C ya. Ini didapat dari rumusan ya, jadi nanti bisa dicek di rumusan hasil integral trigonometri. Nah, integral dari minus tan X itu adalah ln mutlak cos X, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke V2. V2 rumusnya adalah yang atasnya Y1 kali Rx. Y1 kita punya cos X, Rx-nya adalah cos X, 1 per cos X atau secant ya. Kemudian yang bawah boleh langsung kita tulis aja cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, atau mau langsung sama dengan 1 juga tidak masalah ya, karena sama bagian penyebut antara rumus V1 dan V2. Selanjutnya kita tinggal operasikan yang atas, bahwa kita yang sebelah sini tadi ini kan sama dengan 1 ya,
Jadi kita tinggal selesaikan yang atas, yaitu cos X dikali 1 per cos X dx. Bisa dicoret ya yang ini, karena perkalian cos dibagi dibagi cos X lagi, alias cos dikali 1 per cos X sama dengan integral 1 dx. Apa integral 1? Karena mengintegralkan angka, maka angka satunya di sebelahnya muncul variabelnya, yaitu X. Begitu. Sehingga dari sini kita dapat solusi homogen. Ini kita tandai dulu ya. Ini adalah V1, yang ini adalah V2. Nah, setelah itu kita masukkan ke solusi homogen yang ini. V1 kali Y1 ditambah V2 kali Y2. Kita sudah dapat V1 dan V2. Ini adalah V1, yang ini adalah V2. Nanti kita pakainya tanpa plus C ya. Kemudian V1 V2 nya ini dikemanakan? Dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Ya, bahwa kita akan punya solusi non homogennya alias YP nya itu adalah V1 kali Y1. Kita punya V1 nya adalah ln mutlak cos X, plus C nya nggak usah dipakai ya, dikali Y1 nya adalah cos X ditambah V2 kali Y2. V2 kita punya X, Y2 nya adalah sin X. Dapatlah solusi non homogen sesuai dengan rumus yang ini. Seperti itu ya. Kemudian tinggal dijumlahkan dengan solusi homogen. Saya tulis di sini ya. Jadi kesimpulannya, solusi umum yang kita punya itu adalah hasil penjumlahan YH dan YP. Kita punya tadi YH-nya yang ini, kemudian YP-nya yang ini. Ini kita jumlah. Berarti Y sama dengan YH plus YP. Ini ya rumusannya. Jadi C1 cos X ditambah C2 cos sin X ditambah lagi YP-nya adalah ln mutlak cos X dikali cos X ditambah X sin X. Selesai. Jadi prosesnya seperti itu ya. Tinggal menggunakan bantuan rumus V1 dan V2 untuk mendapatkan solusi non homogen. Dan jangan lupa, saya ingatkan kembali, harus cari dulu solusi homogennya, baru bisa kita melanjutkan mencari solusi non homogen. Solusi non homogen itu didapatkan dari bantuan solusi basis ini, yang kemudian untuk masuk ke dalam rumus V kita butuhkan Y1, Y2 beserta turunan-turunannya. Masukkan ke rumus yang di sini, V1, V2, dapatlah YP sebagai solusi non homogen. Terakhir tinggal dijumlah antara solusi homogen dan solusi non homogen. Seperti itu untuk materi hari ini. Silakan bisa dicoba latihan soal untuk PDB orde 2 non homogen. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.